Oke, selamat siang. Jelas ya kedengaran? Oke, selamat siang semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di acara webinar pendidikan yang diselenggarakan oleh Cerdas Bangsa College bersama Beijing Chinese Language and Cultural College atau yang kita kenal dengan nama BLCC. Kami sangat berterima kasih atas kehadiran Anda semua di acara ini. Perkenalkan, nama saya Yoko selaku moderator webinar kita hari ini. Acara webinar kita hari ini akan memperkenalkan lebih dekat tentang studi ke China dan juga memperkenalkan program-program yang akan ditawarkan oleh BLCC. Saya senang melihat banyak calon murid dan ada orang tua murid yang hadir di acara ini dan saya berharap setelah selesai dari acara webinar ini, Anda akan mendapatkan info-info penting untuk studi ke China dan mengenai BLCC. Sedikit info mengenai sekolah BLCC. BLCC adalah sebuah lembaga pendidikan yang terfokus pada pengajaran bahasa Mandarin dan budaya Tionghoa. BLCC didirikan pada tahun 1950 dan sejak itu telah menjadi salah satu pusat pembelajaran bahasa Mandarin terkemuka di dunia. BLCC memiliki lebih dari 300 guru profesional berpengalaman dan bersertifikat yang yang siap membantu Anda mencapai tujuan Anda dalam belajar bahasa Mandarin. BLCC menawarkan berbagai program dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan dan minat Anda dalam belajar bahasa Mandarin. Kampus BLCC sendiri merupakan kampus yang canggih, modern, dan indah, serta dapat menampung lebih dari 2.000 mahasiswa. Telah mendidik hampir lebih dari 100.000 murid, guru, dan bahkan diplomat lebih dari 130 negara yang datang untuk belajar dan melakukan riset di sana, yang membuat BLCC mendapat pengakuan dan reputasi internasional mengenai hal ini. Nah, untuk acara kita hari ini akan dibagi menjadi beberapa sesi ya. Untuk sesi yang pertama akan dibawakan oleh Bapak Tanjung Winata selaku CEO dari Cerdas Bangsa College yang akan memperkenalkan tentang studi ke China serta seluk-beluk informasi penting yang perlu Anda ketahui. Dan pada sesi yang kedua akan ada presentasi dari pihak BLCC yang akan dibawakan oleh Secong Laoshi selaku Admission Officer dari Beijing Chinese Language and Culture College. Dan pada sesi terakhir kita akan melakukan sesi tanya jawab atau sesi Q&A. Jadi bagi teman-teman ingin bertanya langsung kepada pihak BLCC bisa menggunakan sesi tanya jawab ini, atau kalian juga bisa menuliskan di fitur chat. Nanti kami akan membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda semua. Oke. Nah, kita langsung mulai saja ya untuk acara webinar kita hari ini. Untuk presentasi yang pertama, silakan saya persilakan kepada Bapak Tanjung Winata. Terima kasih Pak Yoko. Selamat siang semua, adik-adik, bapak-bapak, ibu-ibu. Ya, terima kasih sudah hadir di webinar kita siang hari ini ya. Hari ini kita fokus ingin memperkenalkan satu sekolah yang berada di Beijing, namanya Beijing Language and Culture College atau BLCC. Yang kami rasa mutu pendidikannya sangat baik sehingga bisa membantu adik-adik yang ingin meningkatkan kemampuan Mandarinnya secara cepat ya. Saya share screen dulu ya. Oke, jadi welcome to webinar hari ini ya, Beijing Language and Culture College, BLCC. Pertama-tama kami memperkenalkan diri dulu ya, kami Cerdas Bangsa College yang menyelenggarakan webinar siang ini ya. Kami didukung oleh BLCC, nanti bagian kedua akan diterangkan lebih lanjut, lebih jelas lagi dari perwakilan BLCC ya. Kami adalah konsultan pendidikan ke China sejak tahun 2000, jadi sudah 24 tahun sampai tahun ini ya. Susunan acara kita hari ini adalah saya memberikan sedikit introduction, pengenalan tentang sekolah ke China dan biaya sekolah di China. Lalu di bagian kedua nanti akan dijelaskan dengan lebih mendetail sekolah BLCC ya oleh perwakilan dari
BLCC yaitu Shi Zhong Lao Shi ya. Lalu ketiga adalah sesi tanya jawab. Jadi kalau ada yang mau bertanya silakan, nanti akan kami jawab di sesi ketiga. Tapi mulai sekarang kalau ada pertanyaan bisa langsung diketik di chat ya, nanti akan kami baca dari chat dan kita jawab di sesi ketiga ini. Atau nanti pada sesi ketiga ini kalau mau raise hand, mau bertanya dengan mengangkat tangan gitu ya, boleh juga ya. Jadi kami berharap adik-adik semua bisa stay till the end ya, supaya mendapat gambaran yang jelas tentang pendidikan di China, terutama ke BLCC ya. Oke, kami Cerdas Bangsa sudah berdiri 23 tahun ya, tahun ini sudah 24 tahun. Kepala sekolah kami adalah Chen Yilan Laoshi, ya, Chen Laoshi atau Maharani PhD. Kelas-kelas kami apa namanya di Cerdas Bangsa kami mempunyai beberapa kegiatan, di antaranya studi ke China ya. Lalu kelas-kelas Mandarin di kantor kami, di sekolah kami. Lalu kami ada company training, ada institutional training, mentraining badan-badan pemerintah ya. Lalu kami adalah offshore campus dari beberapa universitas. Lalu kami adalah penyelenggara bimbingan HSK untuk membantu mencapai target HSK yang diinginkan oleh seorang murid ya. Dan kami juga memberikan bimbingan persiapan kuliah kelas intensif. Saat ini kami sudah membawa murid untuk sekolah ke China sekitar 3.800 murid. Lalu untuk offshore kampusnya, kami adalah offshore kampus yang ditunjuk oleh Huaqiao University, menyelenggarakan program sarjana dan master. Sarjana kami sudah tamat 7 angkatan, ya. Lalu master kami sudah tamat 5 angkatan. Lalu untuk offshore kampus yang lain, kami adalah offshore kampus dari Capital Normal University untuk penyelenggaraan program 1+3. Jadi artinya 1 tahun belajar program S1-nya di Cerdas Bangsa, lalu nanti lanjut 3 tahunnya di Capital Normal University yang berada di Beijing. Jadi total 4 tahun kuliah ya. Kami sudah menempatkan 15 angkatan. Offshore kampus yang lain kami adalah kami ditunjuk sebagai tempat penyelenggara program pre-university atau foundation oleh University of International Business and Economics atau kalau disingkat menjadi UIPE ya. Kalau bahasa Mandarinnya dari sekolah ini adalah Qingmao Daxue ya. Kami juga sudah membantu kurang lebih 700-an murid untuk mencapai nilai HSK-nya, target HSK-nya ya. Oke, nah sekarang kita membahas apakah ini sekarang waktu yang tepat bagi adik-adik untuk sekolah ke China, ya. Nah, kalau menurut saya sekarang adalah waktu yang paling pas untuk sekolah ke China. Kenapa? Karena ada beberapa alasan ini. Pertama, karena kualitas pendidikan di China semakin tahun semakin membaik, ya. Sekarang universitas-universitas di China banyak sekali masuk ke dalam peringkat universitas dunia. Ya, setiap tahun pasti peringkatnya naik terus, baik dalam posisinya meningkat terus maupun dalam jumlah universitas yang bisa masuk ke dalam daftar dunia. Ya, lalu tentu kita tahu kalau kita menguasai bahasa dan budaya dan apa namanya uh, kuliah mungkin ya, kalau yang mau kuliah di China ini akan sangat menunjang karir maupun bisnis kita ya kan, karena bahasa Mandarin itu dipakai sekali saat ini baik untuk kerja maupun untuk kita mau berbisnis ya. Lalu di China itu adalah negara dengan jumlah mahasiswa asing keragamannya ya, keragaman mahasiswa asing yang terbanyak di dunia. Jadi hampir seluruh manusia di dunia, negara di dunia, ada mahasiswanya yang sedang bersekolah di China. Karena China saat ini masih murah dan benefit yang didapat juga sangat besar nantinya setelah dia tamat dari sana. Jadi semua orang punya keinginan ke sana. Ya, kalau ke negara-negara Eropa, mungkin orang pengen ke sana, tapi kan nggak semua orang punya uang untuk ke sana karena mahal ya. Kalau China kan masih murah. Jadi karena di situ begitu banyak manusia dari hampir seluruh dunia, eh, ini kesempatan buat kita untuk membangun jaringan dengan mahasiswa asing dari China
maupun jaringan pertemanan dengan mahasiswa lokal. Jadi semua ini nanti akan menjadi aset buat adik-adik untuk berbisnis. Atau bagi yang mungkin kalau berterjun ke dunia sains, ya mungkin untuk bertukar paper, bertukar apa namanya, research dan sebagainya ya. Jadi networking ini sangat berguna sekarang sebagai teman, besok-besok sebagai partner ya. Lalu ya seperti saya bilang tadi, karena di sana itu orang keragaman manusianya hampir ada dari seluruh dunia, maka kita dengan bergaul dengan orang dari bangsa lain, ya tukar pikiran, diskusi, ya lama-lama kita punya wawasan itu lebih luas, wawasan internasional, ya. Jadi kita tidak hanya ya kalau bahasa kita itu adalah katak dalam tempurung ya. Langit itu hanya sebesar tempurung kelapa saja, yang terbalik itu tertutup. Langit hanya segitu saja bagi seekor kodok. Tapi kalau kita kan maunya seluas-luasnya, ya kan? Nah, lalu biaya kuliah dan biaya hidup di China itu masih murah saat ini, ya makanya ini adalah waktu yang sangat tepat. Kalian beruntung sekali karena kalian lahir di tahun-tahun seperti ini, sangat tepat saatnya yang cocok sekali buat ke China. Biaya kuliah di China murah itu tidak akan selamanya murah, ya suatu hari dia akan bertambah mahal gitu ya. Jadi ini adalah waktu yang tepat banget ke sana, udah murah, biaya hidup, biaya hidup, biaya kuliah plus benefit yang didapat setelah kalian tamat kuliah sangat besar. Jadi eh, sangat cocok lah, waktunya tepat banget saat ini ya. Lalu berikutnya di sana kita bukan hanya bersekolah ya, tapi kita belajar bahasanya dan kita belajar budayanya. Oke, orang bilang bahasa dan budaya adalah jendela untuk masuk ke dunia mereka, ya kan? Jadi kalau kita menguasai bahasanya, kita mengenal budayanya, akan bagi kita akan mudah untuk segala hal, untuk cari kerja, untuk bernegosiasi, menjalin hubungan kedekatan emosional, ya itu akan lebih mudah gitu karena ada sesuatu kesamaan, ya. Nah, lalu berikutnya karena kita di sana semuanya harus sendiri ya dari mengatur keuangan, atur waktu, ngatur jam belajar, jam tidur dan seterusnya, akhirnya kita belajar hidup mandiri. Bahkan cuci baju pun harus kita sendiri, ya kan? Kita jadi hidup mandiri, lama-lama karena kita sering hidup mandiri, akhirnya kita lebih percaya diri. Percaya diri ini sangat dibutuhkan saat kalian masuk ke dunia kerja, ya kan ya? Lalu yang terakhir, kenapa kita harus sekolah ke China? Foto terakhir, mungkin ini penting sekali bagi orang tua. Di China adalah faktor keamanan. Kami udah pengalaman 24 tahun di China. 1 tahun minimal kami pergi 2 kali ke China, ya dengan minimal 4 orang pergi ke kota yang berbeda-beda. Uh, Selama ini kami belum pernah sekalipun diganggu orang, apalagi sampai dirampok, sampai ditodong, ya belum pernah. Dikatain yang ngomongan yang kurang enak didengar aja pun tidak pernah, gitu ya. Padahal kan kami ya orang asing kan pasti naik MRT, naik bus, ya. Jadi nggak pernah kami mengalami seperti itu, ya. Jadi China itu sangat aman. Nah, lalu berikutnya, ini saya ada beberapa video klip pendek. Saya mau menunjukkan bahwa China itu benefitnya apa buat kita. Ya, salah satunya adalah benefit ekonomi. Kita sekolah di China, kita bisa melakukan bisnis sendiri, ekspor impor mungkin dengan pihak China lain kali. Ya, dengan kita berfasih berbahasa mereka, dengan kita mengenal budaya mereka, kita punya beberapa teman orang lokal sana. Ini semua akan membantu kita untuk sukses di bisnis ya. Coba kita dengarkan ini video dari Nest Daily ya. Suaranya keluar nggak? When I was a kid, the first English sentence that I learned was not about daddy or mommy. The first English sentence I learned was written all over my toys, and it was made in China. All my toys, electronics, and school supplies were made in China. And the kid in me always wondered, why is this made in China? Why not somewhere else? Now that I'm in China, I found the answer. This country works in ways that I've never ever seen before. They work hard, they work fast, they work cheap. There are a billion Chinese people who built everything from skyscrapers to laptops to iPhones to stupid plastic toys.
to make this in a different country, then that country needs to be better, faster, and cheaper than here in China. Yes! And from what I see, that's a really hard thing to do. That's 1 minute. See you tomorrow! Jadi China itu adalah pabrik dunia ya saat ini ya. Kalau Anda mau berbisnis ya ke China gitu ya, ekspor impor gitu ya. Apa aja mereka bikin dari yang harganya ribuan rupiah sampai yang miliaran, mesin-mesin besar pun mereka bikin. Jadi there is something for everyone. Ada sesuatu yang bisa kita lakukan dengan pihak China karena mereka produknya sangat-sangat beragam dari yang recehan sampai yang besar-besar, yang mahal-mahal mereka ada ada barangnya ya. Lalu kita juga bisa bisa ekspor kan impor ya tadi ya. Sekarang ekspor. Mereka juga membutuhkan banyak bahan dari luar negeri ya kan. Jadi ya Anda bisa melakukan dua sisi, ekspor maupun impor ya. Nah, ini kalau ini ada satu video klip lagi pendek ya. Belajar bahasa Mandarin tidak lagi sebatas sama etnis tertentu ya, suku tertentu, tapi semua orang pengen menguasai Mandarin agar mempunyai kesempatan ekonomi. Ya, coba kita dengarkan. Oke, berikutnya ya. Nah, ini adalah video klip dari murid-murid kami di Politeknik Imigrasi ya, Politeknik Imigrasi Sekolah Tinggi Imigrasi Indonesia. Kami memberikan training di sana ya, yang kami kan tadi udah bilang kami ada institutional training. Jadi kami memberikan training ke mereka agar mereka bisa melayani turis dari mancanegara, terutama dari China dengan lebih baik karena mereka sudah bisa berbahasa Mandarin ya. Nah, ini kesempatan ini mereka mengucapkan selamat hari jadi China dalam bahasa Mandarin. Coba kita dengarkan ya. Jadi penguasaan bahasa Mandarin sekarang tidak terbatas lagi oleh orang tertentu atau suku tertentu ya. Semua orang pengen menguasai Mandarin karena ada benefitnya di belakang itu ya kan. Benefitnya yang tadi sudah saya jelaskan. Ini adalah video ini kita skip aja. Ini adalah video dari Iran. Orang-orang Iran pun lagi belajar bahasa Mandarin sekarang ya. Kita skip aja. Nah, ini orang Arab pun lagi belajar bahasa Mandarin. Jadi dari sini ya, ini saya ingin menunjukkan ke adik-adik semua bahwa bahasa Mandarin itu adalah bahasa abad ini. Ya, bahasa abad ini. Kalau Anda tidak menguasai, berarti Anda ketinggalan kereta. Ya, penting banget. Orang dari seluruh dunia
berbondong-bondong belajar bahasa Mandarin ya. Jadi bagi yang masih ragu-ragu, apakah Mandarin penting nggak sih di masa depan, apakah berguna nggak sih? Nanti kan saya mau kerja di perusahaan asing, perusahaan bule, bukan perusahaan China, Mandarin mana dibutuhkan, begitu-begitu ya. Itu saya rasa agak kurang tepat ya. Karena walaupun suatu perusahaan asing, ya perusahaan bule, multi corporation bule, tetap saja mereka punya exposure, mereka punya kerjasama, mereka mengimpor barang atau jasa dari China. Oke, jadi mereka butuh orang-orang yang bisa berbahasa Mandarin untuk mewakili mereka berdealing ya, dealing sama pihak China. Jadi kemanapun kita pergi nggak bisa menghindari pentingnya bahasa Mandarin untuk saat ini ya. Jadi apa namanya? Eh, ya kalau kita menghindar berarti kita nggak mengikuti tren dunia. Nggak mengikuti tren dunia ya berarti kita yang ketinggalan gitu ya. Kita yang harus mengikuti dunia, bukan dunia yang harus mengikuti kita ya. Jadi video-video ini, beberapa klip ini saya ingin menunjukkan bahwa Mandarin itu saat ini sangat penting. Ini adalah bahasa abad ini ya. Nah tadi yang saya bilang di China itu murah, eh, memang betul-betul murah. Kita lihat makanannya yang disajikan di sini dengan harga sekian-sekian ini ya, ini murah sekali. Kalau kita makan di kantin sekolah itu disubsidi oleh kampusnya. Jadi bukan untuk cari untung itu kantin, tapi disubsidi oleh kampusnya. Berbalik dengan kita punya kantin di Indonesia, kantin sekolah di Indonesia atau kantin sekolah di negara lain yang tujuannya mencari keuntungan. Kalau di China, kampus itu mensubsidi kantinnya untuk makanan, jadi bisa murah dan sehat dan bersih. Karena semua makanan yang kita lihat ini semua akan dicek oleh Kementerian Kesehatan di China setiap hari. Every time they cook, setiap kali mereka masak, mereka harus mengambil sedikit bahan makanan ini, sampling, untuk nanti dicek oleh Dinas Kesehatan. Dan semua peralatan makannya, sumpit, garpu, apa, itu wajib di sanitizer. Mereka ada mesinnya, semua itu harus setelah dicuci, semua harus masukin ke dalam sanitizer untuk membunuh kuman. Ya. Nah, sekarang kita sudah mendekat fokus ke sekolah ini, BLCC ya. Ini apa namanya gambar sekolahnya. Sekolahnya itu besar sekali, bentuk bangunannya seperti yang Anda lihat ini ya, bentuk Roman gitu ya, Romawi ya. Di dalamnya fasilitasnya juga lengkap. Oke, BLCC ini ada beberapa highlight ya. Didirikan tahun 50, ya berarti udah 74 tahun. Sejak berdiri memang mereka memfokuskan diri dalam pengajaran bahasa Chinese, ya baik kepada overseas Chinese maupun kepada diplomat yang mempunyai apa namanya kedutaan di Beijing. Jadi diplomat-diplomatnya datang ke Beijing biasanya di training di sini, ya. Lalu mereka bernaung di bawah Overseas Chinese Affairs Office dari Council State, ya Council State, kementerian lah gitu ya. Mereka terdapat banyak program yang pathway yang 1 tahun di BLCC, lalu nanti lanjut 3 tahun di tempat lain ada ya. Jadi dari belajar bahasa Mandarin setahun, lalu nanti meningkat menjadi sarjana, dia ada yang 1+3, 1 tahun di BLCC, lalu 3 tahun di universitas lain yang memberikan gelar S1, atau yang 2+2 pun ada, 2 tahun di BLCC, 2 tahun lagi di universitas lain di China. Nanti juga dapatnya gelar S1 ya. Lalu program-program bahasanya pun mereka ada banyak dan apa namanya ya cukup kalau menurut saya sih sangat berbobot ya. Karena kelas elementary mereka sudah mengajarkan sekitar 2.400 kosakata dengan 185 grammar dasar. Lalu kelas intermediate 2.850 kosakata lalu 80 bentuk grammar intermediate. Untuk kelas advance 2.800 kosakata plus 100 grammar tingkat advance. Jadi terstruktur dengan baik ya pendidikan mereka di sana. Lalu biaya di BLCC sangat murah. Nanti di slide berikutnya akan saya tunjukkan biayanya ya. Tapi guru-gurunya berkualitas tinggi. Mereka rata-rata di sana itu untuk gurunya tamatan S2 dan S3. Nah, ini kira-kira biaya yang terjadi yang akan Anda keluarkan untuk sekolah di BLCC ya. Kalau untuk yang mau belajar setahun,
berarti kurang lebih 60 juta. Setengah tahun, sorry. Setengah tahun 60 juta ya. Ini sudah all in, Anda bisa lihat item-item apa aja yang udah kita taruh di sini, sudah termasuk uang sekolah, asrama, uang makan, bahkan uang cuci baju sudah kita hitung. Lalu nanti ada biaya asuransi kesehatan, biaya medical check up, bikin resident permit, izin tinggal maksudnya ya. Itu semua sudah kita masukkan, sudah kita hitung all in semua. Jadi total adalah satu semester 60 juta. Ya, lalu kalau Anda melanjutkan semester berikutnya, 2 semester ya, berarti 1 tahun ya, 2 semester berarti 1 tahun, berarti 112 juta. Ya, 115 juta lah ya kurang lebih. Ini kita hitung dengan kurs 2.200 ya. Kira-kira seperti itu ya, introduction dari saya. Ya, singkat aja. Nah, nanti untuk mendetailnya akan dibawakan oleh Su Chong ya, yang langsung dari BLCC ya. Ini adalah kontak kami di Cerdas Bangsa. Apabila Anda ingin bertanya lebih lanjut, bisa tanya di forum ini ya, atau setelah itu kalau timbul tiba-tiba ada pertanyaan yang mau ditanyakan, silakan. Lalu kalau Anda sudah memastikan untuk mendaftar, Anda juga boleh menghubungi kami di salah satu dari kedua WA di atas ya. Nah, sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih Pak Tanjung. Oke, kita akan masuk ke langsung lanjut ke sesi selanjutnya aja ya. Untuk presentasi yang selanjutnya akan dibawakan oleh Shizhong Laoshi. It's your turn now. Please go ahead. Okay, thank you. Hello, everyone. Good afternoon. I'm Shi Zhong from the admissions office of Beijing Chinese Language and Culture College, BLCC, and I'm very happy to be here today to present you the introduction of our school. And I believe after our communication, you will have a better understanding about who we are, what we do, and what you can get from here. So first, I would like to share with you a short video so that you can have a quick impression. So let's get started. BLCC's environment is really suitable for foreigners because first, there's only foreigners here, and then people are all friendly, so that's like the best environment for us to study in. The campus is also good actually because everyone knows each other, so like we hold this big family, everyone is helping each other, everyone is so familiar with each other, so the campus here is really good for us to live in. Très facile à naviguer en général. Le système de métro en général est très bien réalisé, on s'y perd vraiment pas. Alors, Pékin pour moi, je trouve que en général la Chine, c'est très développé, c'est très moderne et la technologie aussi est développée, le transport est vraiment facile, c'est vraiment facile à naviguer ici. Education is so much better than my country's in many ways because their method of teaching and the way they interact with the students is more so than in my country. Before I came, of course, I had different thoughts of it than I do now. Now, when I see China, it's more developed and everything is so much convenient than in my country. Like when you want to go on the train or any bus, you just have to use your phone. If you want to buy things, you have to use it's all on internet based. كيفاش كنقولها بالعربية؟ unique. فريدة من نوع ديالها. The best advice is that if you have
the opportunity to come and study in China, just seize it. You will never regret that. Okay, so let's go into the details. And after my introduction, I think we will have a Q&A session. So you can ask your questions and I will try my best to answer it. So first, some quick facts. Okay, some quick facts. First, BLCC was founded in 1950. So it has a history of over 70 years. It's actually quite a long history if you do a Google search about the history of Chinese universities, you find that BLCC has a longer history than many other top-tier universities in China. And so I think we are a fully experienced university focused on teaching Chinese language and culture. And second, we are a public school run by the Chinese government. In China, if being public always means being trustworthy, reliable, or high quality. And third, we are located in Beijing, the capital of China. So Beijing is a very, very old city, but also one of the top modern cities in China, in modern China. So here you can enjoy both immersive experience of traditional Chinese culture and also a modern life here. And last, for the last 70 years, we have been devoting ourselves to the spreading and promotion of Chinese language and culture only. So there has been over 200,000 students from 140 countries who have been studying here, either in our long-term programs or our short-term programs. So let's take a look of our location. We have two campuses. The old campus is in the city center of Beijing, but it cannot encompass so many students now. So now we have a new campus somewhere in the north of the city center, but actually the distance is quite acceptable, I think. So this is the new campus, the Huilongguan campus. And now I'd like to take you on the virtual tour to our campus and facilities. So this is the teaching building, the main building. So all kinds of classrooms are inside, and we have our teaching activities here. We have different types of classrooms, small, medium, and large. And we would like to control our class in a relatively small size. Usually there is like 15 or 20 students in each class, so we can ensure the teaching experience is good, and we like to ensure the high quality of teaching. This is the language lab where you can have a listening and speaking class, and we also can do our HSK test here. That is the official test for Chinese proficiency. And this is a library, also the reading room. We provide a comfortable environment for students to study here in the library. And this is the museum. Actually, not quite many universities have a museum inside their campus. So we have one, and we have a collection of traditional Chinese paintings and calligraphies and porcelains and crafts works and so on. All donated by a very famous overseas Chinese. We host them in our university because we would like to. What we are trying to do is not only teaching students about Chinese language, but also we would like them to experience the Chinese culture. So if you want to take a look of the Chinese traditional antiques, you don't have to go to another museum. You can just have a close look to these pieces of art in our school.
And in addition to the museum, we also have a magnificent cultural teaching place, which is called Hua Wen He Yue Ya. And the 5 characters represents the 5 features of traditional Chinese culture. First, Hua represents for the traditional Chinese clothes. And Wen stands for the traditional the Chinese characters. Yue stands for He stands for martial arts, and Yue stands for the Chinese folk music. And Ya stands for the Chinese pottery. So inside this Chinese experiencing and teaching center, you can experience all aspects of traditional Chinese here inside this center. You can do a pottery by yourself. You can enjoy wearing the traditional Chinese clothes. And also we have a separate tea ceremony class, and this is where students can have their tea, enjoy their tea art, tea ceremony. And this is cinema. Students can, we provide cinema, we provide films for students so they can learn Chinese by watching films, and sometimes they have their students' activities also here in this hall. And this is our sports center. We have basketball and badminton courts. This is the gym. And all the equipments and courts are free for students to use. You just need to bring your own equipment, or you can borrow from our school. And just enjoy it as long as it is open. And this is a swimming pool. As you can see, it's very clean, and the water is very comfortable. And most importantly, the price is very cheap. You can enjoy the swimming as much time as you want. It's only cost for 1 yuan. It's even cheaper than an ice cream. So we in China, I'm not sure about whether how is it going in other countries, but here in China, if you want to go to a swimming pool, it usually costs a lot of money, and the time is limited. But we don't want to do that limitation to our students. And this is the athletic field. I didn't put too many pictures, but we also have a volleyball court and some tennis courts. Now here comes the dormitory. We have 3 types of dormitory rooms. That is single room, double room, and 4-bedroom. Actually, all the rooms are the same. It depends. What is the difference? The only difference that the different numbers of students are arranged in different types of rooms, and with different number of beds inside this room. Inside the room, we have an in-suite bathroom. So there are 24-hour hot water and central air conditioning in the room. So living in the dormitory, BLC students pay much less but enjoy the hotel level facilities and environment. And this is the public kitchen in the dormitory building. Of course, the school provides meals 365 days for 3 meals each day, but considering some students would like to change their tastes and make some home dishes, we provide this set of kitchens in each dormitory buildings. And this is a laundry room. In laundry room, we have dryers on the left and washing machines on the right. We also have shoe washers in this laundry room. So it's very convenient for students' life here. And this is the cafeteria. The cafeteria service buffet for students, which is 5 yuan for breakfast, 5 yuan for breakfast, and 10 yuan for lunch, and 10 yuan for dinner. And with only 25 Chinese yuan, or about $4 a day, students can eat whatever they want and as much as they like.
So the amazing facilities of BLCC provide students with a good learning and living environment. And we also have a strong and competitive faculty. So more than a quarter of our teachers have a doctorate, and nearly half, about half of them are masters. And more importantly, here, over 80% of teachers have overseas teaching experience. That's very important because we are teaching foreign students about Chinese language culture, and this experience is very important. And because of this, our teachers have a deep understanding of learning, and teaching, and also the living characteristics of foreign students. And so they can give students more targeted guidance and in learning and provide them with more warmer companionship in life. So then what classes do we have? Let's get started from our key program. That's our Chinese language program. So every week we have 24 compulsory Chinese language courses covering the main aspects of learning a language. That's reading, speaking, listening, and writing. And in addition, we have prepared 18 optional courses for regarding Chinese language and culture for students to choose freely, such as the Asian Chinese reading, painting. You can see from the pictures, the tea ceremony, tea art, calligraphy, martial arts, pottery making, Chinese instruments, the handiwork, and Chinese dancing. So you can have different colorful activities and classes here in BLCC. And study tour is one of our brand activity. So every month we will take students to visit the famous scenic spots in Beijing, such as the Forbidden City, the Palace Museum, the Great Wall, or some other places. And what's more, after each semester ends, we will take students outside Beijing, like to Harbin, the very famous city in this winter because of the snow and ice. Many tourists went there. And we also take students to there and enjoy the snow and ice. So these are some pictures. The Temple of Heaven and the Forbidden City, and some different types of museum and modern art zones. And snow, go to Harbin to snow. And besides these teaching activities, we also have different types of colorful student activities. So they have activities each semester, like pinyin competition, vocabulary competition, mid-autumn party, Christmas party, photography competition, and so on. And this is the singing competition, with recitation. We took students to the China Radio International to record a program in the radio station. A Christmas party. This was quite fun. And to help the students apply their Chinese to have a better life and a better study and life here in our school, we provide considerate teaching and living services such as after class you will have free tutoring and all year round and 24-hour free pickup services from the airport and whole campus Wi-Fi coverage, free purified water and haircut service. And I forget to mention, but we have basically two different types of programs. One of the type is the non-degree class, that is for Chinese language
class where you can just learn Chinese language and culture and experience your life here, and have a study certificate. But if you want to have a bachelor degree, you can also choose our degree class. We have programs cooperated with different universities here in China. Like Tianjin University, we have 1+3 programs and 1+4 programs, and 1+3 program with University of Science and Technology Beijing. And you can consult us with more details about these different types of programs later. But here comes the most important part, that is the fees. So the cost of one semester is only 12,420 Chinese yuan, including registration, tuition, accommodation, study tour, and insurance. And you can get some discount if you apply for our school through service sponsor, because we have a very firm cooperation between each other. And we believe this is a quite competitive price for life and study in Beijing, especially with such great teaching and living services I mentioned earlier. And also, furthermore, we have different types of scholarships for students. And you can see the two on the left are for the new students, and the two on the right are for the senior students. And both new and old students can apply for financial aids in the middle. So students with economic problems can also make their way to study here. Okay, so that was the general introduction of BLCC. So if you have questions, I think now you can ask, and I'm willing to answer questions. And as I mentioned, we have over 20 years cooperation with service sponsor. You can apply for programs through service sponsor, and they will provide all kinds of considerate services for application and like transportation and other services. Thank you.